Oke, selamat pagi semuanya ya. Nah, kita teruskan hari ini topik kita tentang masih dalam hal implementasi strategi, yaitu bagaimana menciptakan rancangan organisasi yang efektif ya. Jadi kemarin kita sudah pelajari analisis, jadi menganalisis strategi di tahap awal untuk mengetahui bagaimana keadaan organisasi baik internal maupun eksternal, keunggulan kita di mana ya. Kemudian langkah selanjutnya kita formulasi, kita rumuskan apa strategi yang akan kita ambil baik dalam lingkup level bisnis maupun level korporat, kemudian bagaimana kita melakukan strategi untuk misalnya bagi unit atau perusahaan baru ya. Sehingga kita menggunakan strategi yang bersifat kewirausahaan. Kemarin kita belajar sudah masuk ke tahap selanjutnya yaitu implementasi ya. Implementasi berarti bagaimana strategi yang sudah berjalan kita pantau ya, kita pantau pelaksanaannya apakah sesuai dengan yang kita maksudkan. Kalau ternyata tidak sesuai, kita harus betulkan, kita koreksi ya. Kita melihat dari kinerjanya buruk berarti strategi kita nggak berhasil. Kalau kinerjanya eh, apa? Kalau kinerjanya baik, berarti sudah berhasil ya kan gitu. Cuman kemarin kita belajar juga ya bahwa dalam kontrol itu kita ada dua macam kontrol itu. Ada yang sifatnya informasional, kita memantau berdasarkan informasi, melihat terutama apakah lingkungan baik eksternal maupun internal itu ada mengalami perubahan, kita harus mengontrolnya. Kalau ternyata berbeda jauh dari saat kita melakukan analisis ya dan formulasi. Berarti dalam tahap formulasi kita melakukan pengendalian kontrol terhadap informasi sehingga dapat menyesuaikan, mengadjust, mengadaptasi strategi yang dijalankan. Kemudian untuk implementasinya kita juga melakukan pengendalian yang sifatnya behavioral, perilakuan ya. Kita menggunakan berbagai macam cara agar orang-orang atau individu dalam organisasi itu bisa melakukan sesuai yang kita inginkan, terutama menjalankan strategi dengan lebih baik. Nah itu caranya dengan ada yang menggunakan budaya, ada yang menggunakan reward, sistem reward, kemudian ada yang menggunakan aturan, tergantung dari jenis organisasinya menekankan yang mana ya. Nah, berkaitan dengan implementasi yang ada juga kita perlu ya selain tiga hal itu yang sifatnya kontrol ya, kita juga perlu mempelajari bentuk rancangan organisasinya seperti apa ya. Bentuk rancangan organisasinya seperti apa agar strategi itu bisa efektif ya. Jadi 3S itu berhubungan ya, strategi, sistem, dan structure ya. Structure itu akan berhubungan. Kita pahami struktur organisasinya seperti apa agar uh, strategi bisa berjalan dengan baik ya. Ini saya terangkan berdasarkan buku ya, tidak ada slide khusus, saya berdasarkan buku yang sudah saya bagikan di bab 10, Creating Effective Organizational Design. Bisa kalian lihat di sana bukunya. Ini saya terangkan dari sana aja ya. Ini karena nggak bagus ininya, kalau ini kan saya rekam ya, jadi paksa saya matikan ininya, proyektor. Ya. Tapi nggak apa-apa, saya terangkan dari buku aja langsung ya. Jadi struktur organisasi itu adalah pola yang formal atas interaksi yang menghubungkan antara tugas, teknologi, dan orangnya. Ya. Jadi ada pola yang terformalisasi, itu struktur ya. Sehingga tugas itu dikerjakan siapa, orangnya mengerjakan apa, itu diatur sepenuhnya dalam struktur itu ya. Jadi pola terformalisasi tentang interaksi yang menghubungkan tugas, teknologi, dan manusianya. Nah, struktur ini membantu agar sumber daya bisa digunakan dengan efektif agar mencapai misi organisasi ya strukturnya. Nah, struktur ini juga bisa memberikan alat untuk menyeimbangkan ya antara dua hal yang bertentangan, yaitu antara kebutuhan untuk membagi pekerjaan dan juga mengintegrasikannya sehingga menjadi efektif dan efisien. Ya, pekerjaan itu kan banyak ya.
nggak bisa dikerjakan oleh satu atau beberapa orang, harus dibagi-bagi. Division of labor itu membagi, ya. Division of task, ya, membagi yang sekian banyak tugas tadi menjadi beberapa bagian yang mengerjakannya, ya. Udah otomatis itu kan. Dalam organisasi ada yang ngurusi produksi, ngurusi pemasaran, ngurusi keuangan, ya, ngurusi personalia, ya. Itu nah mungkin dikerjakan oleh satu bagian saja, harus dipecah-pecah. Tapi kalau dibagi-bagi seperti ini akan muncul juga masalah, ya. Bagaimana mengkoordinasikannya? Nah, berarti struktur harus bisa menjadi cara untuk tadi itu dibagi, tapi juga dikoordinasi, disatukan, ya, agar menjamin efektif dan efisien. Struktur juga menjadi alat untuk organisasi dapat mengatur, ya, tanggung jawab dan hubungan wewenang hierarkikal. Hierarkikal itu bertingkat. Mungkin kalian sudah belajar ini di mata kuliah pengantar manajemen atau manajemen yang lain, sudah dibahas tentang ini. Cuman ini kita mengaitkannya dengan bagaimana strategi dijalankan. Jadi ada hubungan antara strategi dan struktur, ya. Strategi yang berbeda memerlukan struktur yang berbeda juga. Sesuai dengan perubahan atau peningkatan ukuran, ukurannya semakin besar, jelas perlu struktur yang lebih besar juga, ya. Kemudian kalau dia berdiversifikasi ke produk baru, ke pasar produk baru, atau dia meluaskan ruang lingkup geografisnya, membuka cabang baru. Nah, itu berarti strukturnya akan juga bertambah-tambah. Nah, dia buka cabang, terus dia buka anak lagi cabang pembantu, ya. Terus dia buka lagi kantor kas, mungkin ada, kalau bank itu kan sampai kecil-kecil kantor kas, ya. Itu kan semakin luas, jadi harus diatur strukturnya seperti apa. Kalau perusahaan baru mungkin strukturnya sederhana, ya kan, simple saja, tapi seiring dengan peningkatan penjualan, ya, volume outputnya, maka dia akan juga bertambah, ya. Kalau dia melakukan vertical integration, ya, integrasi vertikal, dia mengambil alih ke hulu, ke hilir, ya kan, maka itu akan semakin luas lagi, ya kan. Kemudian tahap selanjutnya setelah simple, ya, itu simple yang biasa, ya, maksudnya ada bos, anak buahnya beberapa, mungkin ada pembagian di antara mereka, cuman tidak baku sifatnya, ya. Tapi kalau sudah dibakukan, ya, itu berarti sudah ada diatur struktur, mungkin berdasarkan fungsionalnya, ya. Fungsional itu diatur berdasarkan pekerjaan dan mungkin produknya, ya. Ada yang ngurusi bagian tadi yang pemasaran, bagian pemasaran, bagian keuangan, bagian produksi, itu fungsionalnya, ya. Atau departemen, atau berdasarkan geografis tertentu, ini wilayah Jawa, wilayah Kalimantan, wilayah Sumatera, misalnya dibagi seperti itu, ya, sehingga dapat skop yang lebih luas, ya. Nah, kalau perusahaannya terdiversifikasi, strukturnya akan berbeda, ya. Struktur yang sifatnya mungkin karena dia memerlukan struktur yang berbeda, itu yang strukturnya yang disebut sebagai divisional structure, ya. Struktur yang jadi ada struktur yang simple, sederhana, yang ada atasan, ada bawahan, ya. Bawahannya itu tidak terbagi-bagi, ada bawahannya saja. Kemudian kalau sudah ada pembagian dalam bentuk tugas-tugas yang terpecah-pecah, itu fungsional sifatnya, itu struktur fungsional. Kalau perusahaannya sudah terdiversifikasi, ada struktur yang sifatnya divisional, ya, divisi. Ini divisi makanan, divisi obat, divisi hotel, misalnya seperti itu, karena dia punya struktur yang berbeda-beda produk pasarnya, ya. Itu divisi, dan bahkan mungkin tidak berhubungan satu dengan lainnya. Kalau dia sudah memasuki pasar yang sifatnya luas, ya, maka dia sudah masuk struktur yang sifatnya internasional, ya.
Itu kalian bisa lihat di buku itu halaman 301 itu ada struktur yang sederhana itu akan berubah ke struktur fungsional seiring dengan ya ini gambarnya ya ini seiring dengan pertumbuhan yang ada struktur fungsional kemudian berubah ke bentuk divisional kalau dia melakukan diversifikasi, kemudian berubah lagi kalau dia melakukan strategi untuk go internasional akan berubah ke struktur yang sifatnya internasional ya. Kalau strukturnya itu menyangkut diversifikasi yang berhubungan secara vertikal itu fungsional masih bisa ya, dia eh, tidak dibagi menurut kelompoknya, tapi kalau ternyata dikelompokkan lagi berdasarkan yang sifatnya related itu ke divisional ya. Kemudian kalau ternyata tidak berhubungan atau related itu ada yang namanya holding company. Holding company itu anak apa induk perusahaannya, ada anak perusahaan terpecah-pecah lagi. Ya. Kemudian kalau bentuknya internasional itu holdingnya akan jadi holding yang internasional ya, misalnya cabang misalnya kayak multinasional Unilever misalnya itu ya. Itu kan dia punya divisi Eropa, eh, Amerika Utara, Amerika Latin, kemudian Afrika dan Timur Tengah dan Asia Pasifik. Ya. Itu holding karena internasional, dia membagi-bagi berdasarkan area internasional. Kemudian di bawahnya itu dipecah-pecah lagi berdasarkan produknya. Ya, ada yang consumer goods, ada food makanan, dan ada yang yang lainnya ya tergantung dari jenis produknya. Dia bisa dipecah berdasarkan produk seperti itu. Nah, masing-masing struktur divisi mungkin punya fungsional di bawahnya lagi ada bagian ngurusi penjualan, ngurusi keuangan, ngurusi produksi di masing-masing. Jadi terpecah-pecah semakin besar maka semakin kompleks juga struktur organisasinya. Kalau ternyata apa tadi itu holding ya holding itu apa ada induk dipecah-pecah lagi ya. Tapi pada intinya kalau bentuknya eh, ada variannya misalnya ada SBU Strategic Business Unit itu adalah yang dipecah-pecah berdasarkan bisnis yang fokus tadi misalnya SBU yang mengurusi eh, consumer goods berbeda dengan yang mengurusi makanan ya berbeda yang mengurusi packaging misalnya ya ada anak perusahaan yang mengurusi dia hanya mensuplai buat yang lain membuat kemasannya ada semacam itu ya. Itu dinamakan divisional sekaligus juga sebagai SBU Strategic Business Unit. Eh, untuk tadi akan ada simple, ada fungsional. Nah, untuk simple yaitu struktur yang simple itu yang sederhana itu bentuk organisasi di mana sederhana saja ada manajer sekaligus pemilik dan ada anak buahnya, stafnya. Ya. Manajer sekaligus pemilik itu membuat banyak keputusan, sedangkan anak buahnya itu hanya menjadi perpanjangan tangan pimpinannya saja. Ya. Jadi sederhana sekali ya. Mungkin perusahaan-perusahaan kecil seperti ini bentuknya ya. Uh, Dan keuntungannya adalah dia langsung melakukan supervisi karena hubungannya itu informal sifatnya dan koordinasinya juga langsung supervisi secara langsung. Dan keputusan itu banyak diambil langsung oleh pimpinannya, centralized ya. Tidak ada spesialisasi khusus untuk pekerjaan dirangkap semuanya ya. Sedikit aturan dan juga evaluasi atau tentang kinerja sifatnya informal saja. Reward sistemnya pun ya sederhana saja. Tergantung dari si manajernya tadi itu. Ya. Itu yang kalau kalian di perusahaan kecil, toko misalnya ya seperti itu ada bosnya, bosnya itu ikut kerja juga hari-hari, ada anak buahnya. Ya. Sederhana sekali bentuknya. Ini mungkin bagus ya untuk karena memang dia masih kecil ya, ada apa-apa cocok seperti itu, lebih cepat lagi urusannya ya. Bahkan
informalitas itu akan mendorong kreativitas karena akan mudah memecahkan masalah dan sebagainya. Cuman bisa terjadi ya karena tidak adanya pengawasan yang baku ya kadang-kadang ya sesukanya aja ya. Mungkin juga bisa mengurangi motivasi pekerja dan lain sebagainya karena tadi itu apa kesempatannya mungkin kecil ya karena bentuknya flat sifatnya ya tidak ada apa mobilitas naik ke atas seperti itu ya. Eh, Juga potensi untuk peningkatan karir ya untuk jangka panjang mungkin agak lama di situ ya. Kalau nggak menggeser bosnya ya nggak bisa naik ya kan. Cuma seperti itu sederhana aja ya. Tapi ini umumnya hanya perusahaan yang kecil saja ya. Kemudian seiring dengan bertambah besarnya perusahaan akan tadi menuju pada bentuk yang sifatnya fungsional ya, di mana fungsi-fungsi itu dibagi ya menurut kelompoknya untuk bagian produksi, pemasaran ya, riset pengembangan dan akuntansi mungkin dipisah secara internal, dikelompokkan secara internal. Keuntungannya adalah bahwa dengan spesialisasi ini memampukan koordinasi dan pengontrolan ya atas masing-masing area fungsional. Tetap pengambilan keputusan desentralisasi di top manajemen, cuman sekarang pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rutin dan sebagainya bisa didelegasikan kepada area fungsional itu. Struktur yang fungsional juga lebih efisien ya karena manajer akan dikhususkan ke bidang-bidang teknis sesuai dengan keahliannya, ekspertisnya. Ya. Kelemahannya adalah bahwa perlu adanya komunikasi dan koordinasi karena masing-masing orang terpisah-pisah berdasarkan urusannya ini, urusan itu. Saya kadang ngurus itu. Jadi ada semacam apa silo, orang menyebutnya silo, terpisah, terkotak-kotak ya. Jadi terisolasi, terkotak-kotak dan mungkin tidak memerlukan saling interaksi satu yang lain karena masing-masing ngurusi sendiri-sendiri. Sehingga akan membuat komunikasi sulit dilakukan dan juga koordinasi sulit dijalankan. Selain itu juga dapat mengarah pada pemikiran yang sifatnya jangka pendek saja. Dia hanya ngurusi bagiannya saja, tidak melihat kepentingan seluruh organisasi. Dan mungkin hanya ya setahun aja berpikir tidak melihat ke jangka panjang. Nah ini yang harus diatasi ya. Kalau organisasi itu perlu menekankan adanya pemikiran jangka panjang, maka yang struktur fungsionalnya harus diatasi, harus didorong untuk mereka sering berkomunikasi dan berkoordinasi. Ya. Sering sekali karena masing-masing fungsional itu beda karakteristiknya, sehingga membuat cara standar pengukuran kinerja itu mungkin tidak mudah dilakukan. Ya. Difficult to establish uniform performance standard. Misalnya kalau bagian produksi itu gampang menilainya seberapa banyak produksi yang dihasilkan, seberapa banyak cost yang dia bisa tekan, ya. Tapi kalau buat bagian, jadi kalau bagian produksi kita bisa menekankan cost-nya, cost center, ya. Tapi kalau bagian penjualan, ya, itu kita bisa menekankan revenue-nya, pendapatannya, ya. Dan ini tidak bisa disamakan, ya. Kita kalau membuat ukuran yang standar mungkin tidak sama. Bagian akuntansi, bagian personalia beda lagi karena mereka tidak menghasilkan sesuatu yang kelihatan, ya. Mereka jasa pendukung. Bagaimana menilai kinerja mereka? Nah, kalau dari produksi gampang kita menilai berdasarkan target produksi tercapai atau tidak. Bagian penjualan, target penjualan tercapai atau tidak. Ya. Mereka berhubungan dengan output, ya. Yang kelihatan ada outputnya secara fisik misalnya, ya. Tapi kalau bagian yang pendukung, ya personalia, akuntansi, keuangan, ya kemudian umum, ya itu mana menilainya karena pekerjaan mereka itu sifatnya administratif yang tidak bisa dinilai secara langsung. Nah itu mungkin kalau di standar menurut akuntansi biaya dan SPM kita melihat dari cost-nya, ada yang cost-nya sifatnya terstandarisasi, ada yang cost yang sifatnya diskresioner. Diskresioner itu uh, berdasarkan kebijakan tertentu, ya seperti itu. Tapi yang jelas bahwa ini akan menimbulkan problem kalau disamaratakan karena bentuknya berbeda-beda tiap tiap unit itu.
Kemudian kita berpindah lagi ke organisasi yang lebih rumit, yaitu organisasi yang sifatnya divisional, yang membagi berdasarkan produk, proyek, atau pasar secara internal. Ya. Jadi tidak lagi berdasarkan fungsional, kalau divisional sudah berdasarkan pembagian yang lebih luas, pasarnya berbeda, produknya berbeda, proyek atau wilayah tertentu. Ya. Tadi saya bilang contoh tadi ada divisi khusus yang mengurusi barang-barang konsumer, ada yang ngurusi bagian makanan, ada yang ngurusi bagian supporting lain-lain. Ya. Itu jelas berbeda. Masing-masing akan punya fungsi masing-masing di dalamnya. Ya, ada bagian keuangannya, ada bagian penjualannya, tapi terpisah dari divisi yang lain. Itu divisi berarti manajer divisinya akan punya wewenang lebih luas dari manajer yang fungsional. Ya, fungsional hanya mengurusi itu saja. Manajer divisi akan punya wewenang yang sifatnya otonom, ya, untuk mengurusi di bagian itu saja. Jadi operating division itu relatif lebih independen, mandiri, ya, yang terpisah atau berbeda dari divisi yang lain. Nah, berarti manajernya sekarang diberi wewenang bukan hanya mengurusi output, tapi juga input. Ya. Kalau di masing-masing, misal bagian produksi hanya mengurusi input, ya, outputnya di bagian produksi, di bagian pemasaran, ya kan. Nah sekarang dua-duanya diberi beban seperti itu, tidak lebih lebih banyak wewenang dan tanggung jawabnya. Jadi di divisi A misalnya ya, ada divisi A, divisi B, divisi C, itu di bawah korporat induk. Ya, di masing-masing divisi ada dibagi lagi berdasarkan fungsional, manajer produksi, manajer pemasaran, manajer riset, manajer personalia, manajer akuntansi misalnya. Nah, keuntungannya kalau bentuknya seperti divisional ini akan memberikan fokus yang lebih banyak kepada operasional dan pemasarannya, ya. Sehingga mereka bisa membantu mencurahkan waktunya untuk isu-isu strategis, ya. Jadi manajernya itu sudah diserahi wewenang yang sifatnya strategis karena dia diberikan otonomi untuk menjalankan divisinya itu. Dengan kata lain, memberdayakan mereka dengan memberikan wewenang sepenuhnya untuk melakukan respon atau tanggapan kalau ada perubahan. Kelemahannya adalah ini struktur seperti ini sangat mahal, ya, karena menambah biaya dalam hal personilnya, operasional dan investasinya, karena mereka sendiri-sendiri, ya. Bisa terjadi ada kompetisi persaingan di antara divisi itu, ya, yang sifatnya disfungsional, ya. Jadi selain mahal juga akan terjadi persaingan di antara mereka. Kemudian karena diserahi tugas ke masing-masing divisi yang berbeda, mungkin ada perbedaan dalam image dan kualitas di antara divisi-divisi tersebut. Ada yang bagus, ada yang tidak, ya kan, ada yang uh, tidak akan sama kualitas yang dihasilkan karena akan berbeda-beda, ya. Ini akan menimbulkan masalah kalau perusahaan mau menyeragamkan image yang mau dia tampilkan ke pihak luar, ya. Nah, kalau tadi divisional, ada juga yang strukturnya itu walaupun ada persamaan antara divisi dengan strategic business unit (SBU), tapi dipisahkan di sini ya. Kalau SBU (strategic business unit structure) itu adalah bentuk organisasi di mana dikelompokkan menurut unit yang sama, yang homogen, ya. Dikelompokkan menurut unit yang homogen. Kalau yang holding itu di mana ada variasi dari divisional, mereka kelompokkan berdasarkan uh, holding, yaitu adalah otonomi yang lebih luas dari divisi yang lain untuk dan dari headquarters-nya, ya, dari kantor pusatnya.
Nah, variasi yang lain selain divisional itu adalah matriks ya. Jadi strukturnya matriks. Struktur matriks ini di mana ada berbagai macam lini otoritas dari seorang manajer ya. Jadi ada semacam matriks itu berarti silang ya. Dia bisa lapor ke eh, apa namanya ke manajer ini juga lapor ke manajer sana ya. Ada semacam struktur yang sifatnya matriks. Kombinasi antara fungsional dan divisional ya. Jadi di tiap divisi A, B, C, D itu masing-masing punya manajer divisi fungsional, tapi juga ada punya manajer induknya. Ya misalnya manajer keuangan ya. Di masing-masing divisi ada manajer keuangan, tapi manajer keuangan tingkat pusat juga ada. Dia mengkoordinir tugas bagian keuangan di semua divisi. Nah, berarti si manajer keuangan divisi tadi atasannya ada manajer atasan langsungnya, manajer divisi, tapi dia juga punya atasan yang lain di kantor pusat yang mengurusi bagian keuangan supaya ada penyeragaan fungsional misalnya ya. Nah, itu struktur matriks namanya, gabungan antara fungsional dan divisional. Ya. Karena tadi struktur divisional mungkin punya kelemahan dia tidak akan seragam karena terserah masing-masing mengatur fungsional tadi. Tapi kalau perusahaannya mau itu seragam, berarti harus dibikin matriks dia. Jadi manajer divisinya, manajer fungsional di divisi akan juga lapor atau menyamakan mengikuti perintah dari manajer yang ada di pusat. Jadi manajer penjualan di pusat akan mengkoordinir semua manajer pemarketing yang di cabang atau di divisi. Nah, seperti itu. Jadi ada dua kemungkinan mereka multiple authority dari manajer yang ada itu lapor ke atasannya. Di buku ada diberikan tabelnya untuk masing-masing advantages itu kebaikan dan disadvantages kelemahannya masing-masing divisi apa. Tapi pada intinya ini sesuai dengan perkembangan organisasi. Yang pasti adalah begitu organisasi itu sudah lebih luas ya, maka tidak bisa lagi menggunakan cara yang lebih sederhana. Terus bagaimana struktur organisasi akan mempengaruhi perumusan strategi ya? Umumnya adalah struktur mengikuti strategi ya. Kita mau strategi apa, strukturnya harus disesuaikan dengan itu ya. Terutama kalau strategi korporatnya, kita kemarin belajar strategi korporat, yaitu kalau dia melakukan integrasi atau diversifikasi, umumnya organisasi apa strukturnya akan dirubah. Kalau kita mengambil integrasi yang sifatnya vertikal, berarti kita susun ya organisasinya terpisah-pisah ya. Ini yang mengurus karena tidak mungkin digabung karena pekerjaan mereka sudah sangat rumit dan berbeda-beda, tanggung jawabnya harus dipisahkan. Tidak lagi mungkin menggunakan struktur fungsional, tapi sudah mengarah ke struktur yang sifatnya divisional atau bahkan SBU. Ya. Jadi perusahaan memilih strategi, kemudian dari situ bisa menyusun strukturnya dengan membagi berdasarkan tugas, perlunya integrasi aktivitas, kemudian wewenang tanggung jawabnya seperti apa. Tetapi ya struktur yang ada sekarang pun ya kalau misalnya perusahaan itu sudah besar ya, sudah mature, sudah punya banyak cabang atau struktur, itu akan juga mempengaruhi strategi dalam hal formulasinya ya. Kalau ternyata struktur itu sangat sulit untuk dirubah, ya apa boleh buat strategi juga harus menyesuaikan ya. Uh, tapi itu banyak terjadi juga di banyak organisasi ya. Uh, Misalnya di satu bank ya, saya jadi konsultan di satu bank, mereka ternyata merubah strateginya ya. Lebih fokus ke strategi mereka melayani pelanggan secara lebih terstruktur. Jadi dulunya di tiap cabang di satu bank ya, di setiap cabang itu punya struktur fungsional masing-masing. Ada yang terutama dalam hal marketingnya ya, di masing-masing cabang ada khusus petugas yang menangani marketing di bawah tanggung jawab dari kepala cabang.
Nah sekarang direksi yang sekarang itu minta dirubah karena menurut dia strategi yang ada ini kurang efisien. Target mereka untuk menjangkau kredit yang UMKM itu nggak tercapai karena struktur yang ada menurut mereka nggak sesuai ini karena tidak bisa menggenjot sepenuhnya, prosesnya lebih cepat dan efisien. Akhirnya apa? Jadi saya dengar dari mereka juga nih dirubah Pak caranya. Gimana dirubahnya kalau ini katanya sentralisasi, jadi keputusan kredit diambil alih sama kantor pusat, ya. Orang-orang di kantor cabang ditarik ke kantor pusat, berarti kantor cabang itu tidak lagi seperti dulu, ya, tidak lagi punya wewenang luas karena untuk kredit tugas mereka sekarang diambil alih sama pusat. Loh, kayak gitu kah? Iya Pak. Nah, adakah perlawanan? Ya bagaimana lagi katanya. Maksudnya perlawanan ini adakah semacam kesulitan karena merubah situ? Sepertinya tidak ada, dianggap manajemen itu harus dilakukan seperti itu. Ya kesulitan ada segala macam, cuman uh, direksi yang ada itu mau bereksperimen dengan cara yang baru seperti ini. Jadi keputusan itu orang cabang hanya semacam outlet orang orang pinjam kredit misalnya ya, masuk kemudian bagaimana keputusannya diserahkan ke kantor pusat, nanti diinformasikan dari kantor pusat ke kantor cabang ini segera ambil ya. Nah, jadi manajer cabang itu terbatas sekarang hanya mengurusi bagian operasional dan sebagai pintu masuk saja pemasaran dan pemantauan. Ya, keputusan akan dimonitor sepenuhnya oleh bagian kredit di kantor pusat. Bagian kredit di kantor pusat pun organisasinya agak melebar, membesar karena dipecah-pecah berdasarkan apa uh, subdivisi ya, subdivisi misalnya ada yang ngurusi kredit komersial, kredit UMKM, jasa-jasa lainnya ya, ada dipecah-pecah seperti itu ya. Jadi kalau mereka itu punya struktur divisional sebenarnya, tapi divisional yang agak fungsional ya. Kita juga heran, kepala divisi, jabatan Bapak apa? Kepala divisi. Divisi apa? Divisi kredit ya, divisi perencanaan, divisi pelayanan cabang ya, kepala divisi pelayanan cabang. Saya berpikir divisi itu beda ya kan, divisi itu bukan, itu fungsional masih ya, itu yang strukturnya masih fungsional tapi menyebutnya divisi. Nah, kalau pengertian divisi yang sebenarnya wewenangnya lebih luas, bukan hanya sifatnya fungsional ya. Tapi mungkin beda istilah mereka menggunakan. Cuman kalau pengertian kita yang di sini tadi kita pelajari, divisi itu lebih luas dari sekedar area fungsional. Ya. Itu ya. Jadi strateginya berubah, strukturnya berubah juga. Nah, di masing-masing unit tidak lagi berwenang. Kita anggap saja kalau cabang-cabang itu di perusahaan itu dianggap sebagai divisi, ya kan? Cabang Banjarmasin, cabang Matapura, cabang Lehari itu mirip kepala divisi karena mereka berwenang sepenuhnya semua aspek pencapaian kredit, labanya, ya ada fungsional di dalam itu, ya. Jadi di masing-masing cabang ada fungsional, ada bagian kredit, bagian pelayanan operasional, kemudian ada bagian back office, mencakup bagian akuntansi, bagian personalia, ya. Semua ada di cabang. Nah sekarang bagian kredit ternyata tidak lagi di situ, kepala bagian kredit di cabang ditarik ke pusat. Nah, gitu. Jadi ada hubungan terus-menerus seperti itu. Jadi harus disesuaikan, ya. Umumnya strategi dipilih dulu, struktur akan mengikuti. Walaupun lebih lanjutnya lagi strategi yang mau dijalankan melihat dulu apakah struktur bisa dimodifikasi atau tidak. Kemudian ada organisasi yang sudah berbeda bentuknya, itu boundaryless ya, tanpa ada batasan. Ya, di mana organisasi ini ya bisa mencakup vertikal, horizontal, eksternal yang hampir tidak punya batasan. Ya. Ini yang agak kontemporer atau agak modern ya, ada seperti itu. Ya. Cuman pada intinya adalah ada rekomendasi agar agar organisasi itu efektif, terutama kalau dia menggunakan bentuk tim ya. Dalam organisasi ada bagian-bagian tertentu yang dibentuk semacam tim ya, tim. Misalnya organisasi itu ada mengerjakan satu proyek, nah proyeknya ini dikerjakan oleh satu tim ya. Tim itu terdiri dari beberapa orang yang memang
bertugas mengerjakan tugas itu atau proyek itu. Nah, ada rekomendasinya bahwa kalau tim itu harus diusahakan ukurannya itu kecil saja, jangan terlalu besar, ya, sehingga memudahkan koordinasi aktivitas dan rencana kerjanya. Ya. Juga memudahkan scheduling dan koordinasi. Kalau timnya terlalu banyak akan kerepotan. Jadi keep the size of team small. Kemudian harus dibentuk tim yang terdiri dari orang yang memang benar-benar berkinerja baik, ya, top performance, ya. Bentuklah tim itu berdasarkan orang yang memang top, ya, bagus kerjanya, ya. Orang yang punya kaliber tinggi yang berdasarkan terutama tim yang bentuknya cross fungsional itu lintas fungsi, ya. Jadi mengerjakan proyek ini mungkin terdiri dari orang bagian teknik, bagian keuangan, ya, bagian perencanaan dan sebagainya, tapi dicampur jadi satu, jadi cross fungsional. Terus membiayai sepenuhnya tim yang punya potensi besar, ya, fully funding the team upfront, ya. Kemudian memberdayakan juga tim itu membelanjakan anggaran kalau memang dia diserahi pemenang, dan juga membuat mereka bertanggung jawab atau accountable dan mempunyai seorang manajer yang terlibat di dalamnya. Nah, sekarang perkembangan sekarang ada juga organisasi yang bentuknya modular. Modular itu dibikin modul, ya kan, di mana kita hanya mengerjakan fungsi yang vital saja, ya. Yang tidak vital itu akan diserahkan ke pihak lain atau di outsourcing, alih-dayakan ke pihak lain. Jadi modular itu organisasi di mana fungsi non vital, ya, bukan fungsi utama, ya, itu diserahkan ke pihak luar, tapi tetap mempertahankan kontrol strategik kita untuk area yang perlu kita pertahankan. Ya, itu ada seperti itu, ya. Nah, di banyak-banyak bank sekarang juga seperti itu, ya, kalau lembaga keuangan. Jadi mereka hanya fokus saja di area tertentu, ya kan, lebihnya mereka outsource ke pihak luar. Tapi ada juga masalah kalau kita outsourcing seperti itu, kita akan kehilangan skill tertentu yang kita tidak punya sendiri, kita hanya memakai pihak lain. Kemudian ada juga kita kehilangan skill dalam hal cross fungsional dan juga tidak bisa mengontrol sepenuhnya mungkin supplier kita karena kita jadi bergantung sama mereka. Gitu. Kemudian organisasi berikutnya yang ada, ya, itu adalah yang sifatnya virtual, ya. Virtual itu melalui network perusahaan yang saling independen tapi bekerja sama satu dengan lainnya. Itu yang sifatnya virtual. Antara supplier, customer, bahkan kompetitor saling bekerja sama, ya, sehingga saling menyatukan dan membagi pengetahuan dan keahlian untuk masing-masing komponen organisasi. Itu virtual yang sifatnya aliansi bisa seperti itu. Jadi mereka saling bekerja sama tapi tidak secara formal menyatukan. Jadi ada saling kerjasama seperti itu. Nah, dalam merancang organisasi kita harus juga membuat, ya, organisasi itu adaptif, ya, sekaligus juga selaras, ya. Adaptability itu adalah manajer mampu melihat, mengeksplor, ya, kesempatan baru dan menyesuaikan terhadap pasar yang berubah untuk menghindari kemandekan yang ada, ya. Jadi adaptif sifatnya. Kalau alignment atau keselarasan, manajer berusaha
menciptakan nilai dalam jangka pendek sekaligus juga bisa mengintegrasikan dan mengkoordinasikan dengan baik. Nah, kira-kira seperti itu berkaitan dengan organisasi ya. Jadi pada intinya Anda tahu berbagai bentuk struktur ya umumnya berkembang seiring dengan perkembangan organisasi dari bentuk yang sederhana menuju pada fungsional menuju pada divisional ya. Divisional ada macam-macam variannya berdasarkan perkembangan lebih lanjut, kompleksitas lebih lanjut dari organisasi. Kapan kita harus menyesuaikan struktur ini? Kita mengikuti pertama struktur akan berubah seiring dengan perkembangan organisasi, tapi juga seiring dengan strategi yang mau dijalankan seperti apa. Walaupun sebenarnya strategi bisa terpengaruh juga oleh strukturnya tadi yang saya bilang tadi. Nah itu ya nanti dalam tugas kalian saya belum katakannya mulai dari minggu ini kalian kerjakan ya nanti habis ini saya berikan instruksinya ya. Dari sejak kita membahas formulasi kemarin sampai pada implementasi coba kalian kasih penilaian ya kan. Pertama dalam formulasi strategi apa yang mereka pilih ya. Dalam level bisnis, kemudian strategi dalam level korporat seperti apa ya. Kalian bisa baca dari laporan yang ada atau dari publikasi berkaitan dengan perusahaan itu. Kemudian tahap selanjutnya Anda melakukan penilaian tentang implementasinya. Ya, implementasi dalam artian pertama kita melihat apakah faktor-faktor berkaitan dengan pengendalian itu dilakukan apa tidak sama mereka. Kemudian di tahap ini kita menilai strukturnya yang dipunyai seperti apa. Kalian bisa lihat struktur organisasinya di situ, apakah dibagi berdasarkan fungsional saja atau dibagi berdasarkan divisional. Lihat strukturnya. Jadi bisa dilihat juga dari anak-anak perusahaan yang dipunyai, bisa ketahuan ya kan anak perusahaannya itu apakah terpisah berdasarkan produknya, pasar produknya, atau terpisah karena geografisnya. Bisa kelihatan dari situ. Terus apakah mereka juga melakukan strategi untuk ada ekspansi ke luar negeri atau internasional? Apakah ada seperti itu? Ya, coba dibaca-baca dulu, nanti saya berikan instruksinya. Pada intinya Anda memberikan penilaian seperti apa untuk masing-masing penerapan strateginya. Oke, itu untuk kuliah hari ini ya. Ada pertanyaan?